kayaknya apa namanya modelnya kayaknya warnanya nggak matching, orang ini nggak kenal nanti komentarin semua tentang rumahnya, kira-kira apa rasanya? Nggak betul. Mungkin kalau kita orang barat kita enggak, tapi kalau kita orang Indonesia paling kamu perlu siapa sih keluar dong, betul kan? Oke, suatu hari nanti punya acara keluarga, undang teman-teman SD, SMP-nya, ya. Ada teman yang Anda kenal, udah lama nggak ketemu, dia komen, soalnya ganti dong, gue ini, oh ini ganti dong, dia komentarin semua seperti kemarin tadi itu. Mungkin juga nggak suka, tuh, ya. Tapi suatu hari dia ingin merenovasi rumah. Kemudian dia cari menelpon seorang desainer itu, dan dia telepon dia, dan dia kata dia tidak oke, Bu Rati, saya dibayar 1 jamnya 5 juta kalau mau Rati. Oke, kita saya ketemuan. Pada saat ketemuan dia baru turun dari taksi ke rumah beliau, langsung dia bilang, semuanya diganti ya, kira-kira marah nggak? Marah nggak? Malah oke, ganti ya, sedang saja dulu ya. Ini ternyata ordernya warnanya nggak ganti, marah nggak? Oke, berarti saya ganti. Cetek ganti ya, marah nggak? Sudah bayar mahal, dia komentarin semuanya, tapi hati terbuka, asik kan? Perubahan itu seperti itu teman-teman. Kalau Anda membutuhkannya, kritik itu menarik sekali. Tapi kalau kita nggak membutuhkannya, kadang-kadang seperti dua teman tadi, rasanya nggak menyenangkan sekali. Nah, teman-teman yang sebagaimana kita menjadi pribadi yang murid, dia rencana, evaluasi, action dan terbuka. Teman-teman yang saya doakan, yang saya cintai. Karena saya percaya hidup ini bagikan keran air. Kalau ada lihat keran air di belakang, sebenarnya kerannya mengalir deras, karena dia terkunci dia nggak keluar. Saya ingin tanya dulu, saya seusia 29 gitu usianya, 29 tahun. Ya, waktu itu saya sedang reformasi usia 29 tahun. Di setelah dengan 18 ribu orang. Tapi saya bilang seorang dosen dalam penghasilan 600% seperti itu dia yang disebutkan. Jadi kalau per bulan 100.000 saya dibayar. Kemudian saya punya saya renung sebenarnya hidup itu seperti apa sih? Pas saya lihat kok sebenarnya 100 mengalir ya. Gerusnya kan kita mungkin berhenti kan? Kemudian saya punya afirmasi ingin punya penghasilan 7.500 US dollar. 7.500 dollar bukan per bulan, tapi per sekali memberikan saya. Rasanya mustahil loh, betul kan? 2008 pertamina yang tadi Anda lihat itu berani membayar saya 7.500 US dollar sampai hari ini masih belum bertanya. Jadi ternyata rahasianya itu adalah yang saya sebut adalah 4 ini, orang ini. Jadi teman-teman kita lihat hidup kita mengungkapkannya ada 4 hal. Pertama adalah olahraga. Siapa yang saya berikan satu terapi gerakan sederhana, kalau 1 jam 2 jam duduk sila di masjid, ada yang gampang semutan nggak? Nggak ada ya, nggak ada ya. Kalau ada saya kasih semuanya, kalau ada nggak? Nggak usah yang bersemangat ada nggak? Nggak ada ya. Jadi kasihnya yang saya semuanya. Siapa yang kalau bawa mobil di lapangan ngantuk, ada? Mungkin dari Jakarta ke Cirebon aja lagi. Ya, minggir lagi. Aduh, ngantuk banget ya. Minggir lagi ya. Mungkin ada tuh. Atau kalau bangun itu sering sakit daerah sini, pundak atau mungkin kaki. Kadang-kadang orang kalau lagi renang sering apa? Agak kram ya. Padahal usianya masih muda-muda. Ya, oke. Biasanya karena kita memang nggak ada waktu buat dari olahraga. Tapi saya memberikan satu gerakan singkat bagaimana you punya gerakan ini dipraktekkan kapanpun dan stres banget, ya. Karena semakin jabatannya semakin naik dan ada waktunya semakin sempit. Kadang-kadang Sabtu, kadang-kadang Minggu aja ada punya waktu. Betul kan? Sampai dari tidak sempat melakukannya. Oke, sekarang saya minta ada nih buat tips buat anda semuanya. Saya minta semuanya boleh berdiri dan langsung terangkat tangan, boleh distress, boleh ke depan, boleh ke belakang, boleh keluar dari kursi, ya. Mana ke depan, mana ke saya, oke. Tapi jangan saling menempel, karena boleh diisi. Oke, sekarang rentang tangan atas kan? Oke. Oke, sekarang saya minta juga tangannya ke belakang, karena tangannya kalau pernah mundur lagi, kalau kena mundur lagi. Oke, good. Oke, sekarang maju lagi. Ya. Dulu sering, ya, saya adalah orang yang pernah sempat sakit batuk berdarah. Karena saya pernah agak lama hidup di lantai masjid, itu tadi masjid Al-Quran. Sehingga penyakitnya bahaya sekali.
Tapi saya belajar hari ini dengan alumni saya, ada alumni bulan lagi di Al-Azhar Bintaro, dia tentang kucing batu, dia sampaikan gerakan jantung selama 21 hari pada saat harus operasi pada dia sehat. Dan membutuhkan waktu yang lebih dari 5 menit, dan ini gratis. Karena gratis kadang-kadang mahal. Jadi kita rumah satu apa? Mahal. Tapi kalau harga gerakan ini adalah satu mobil Avanza, ada kemampuan seperti itu. Karena ini adalah gratis. Kadang-kadang musuhnya hanya satu itu apa? Jadi Anda mesti melawan rasa malas itu teman-teman. Oke, pertama kita posisi tubuhnya tegak semua, ada yang tegak semua. Oke. Yang kedua, saya akan minta Anda menarik nafas, bukan dari hidung, tapi dari mulut seperti ini. Tahan yang lama, lalu Anda lepaskan. Dan coba sama-sama 1, 2, 3, angkat. Tahan yang lama, lepas. Kencang sekali ya. Kita coba 3 kali lagi, angkat lagi. Tahan yang lama, lepas. Yaitu, angkat lagi. Tahan yang lama, lepas. 2, terakhir, angkat. Jangan lama kuat, jangan kotak, belum lepas. Tahan, lepas. Oke, ya. Aromanya luar biasa ya. Oke, sekarang perhatikan yang cerita merah kaki, perhatikan kita akan diminta mengangkat tumitnya seperti berlari balen, tinggi dan tahan berturut-turut. 1, 2, 3 angkat seperti ini dan jaga keseimbangan, karena tidak ya. Naik lagi, lebih tinggi lagi yang kuat, tahan. Oke, good, turunkan. Oke, naik lagi, ayo, mau berdiri, tahan lebih tinggi lagi. Oke, tahan, turunkan. Oke, angkat lagi. Ayo lagi, lebih tinggi lagi. Tahan, turunkan. Oke, ayo pelan-pelan berdiri. Angkat lagi lebih tinggi. Tahan, jangan turunkan. Tahan, turunkan. Terakhir, angkat lagi lebih tinggi. 1, 2, 3. Tahan, terus, tahan, terus, turunkan. Oke, ini gerakan yang berapa? 2 ya. Gerakan yang ketiga, saya minta Anda yang sering sakit atau lebih gampang ngantuk dari apa nih? Ya, pundak dan sebagainya. Saya minta Anda mengangkat 2 tangan Anda yang kencang yang lurus seperti ini. Perhatikan, lurusnya seperti ini, 2 tangannya, 2 tangan, bukan bengkok tapi lurus seperti ini. Kemudian pada saat saya minta lepaskan, bukan tetap di kanan seperti ini, tetapi ke belakang seperti ini, coba. Berarti ada suara di pundak kita. 1, 2, 3, angkat semua. Tahan. Lepas. Terus. Lipat ya. 1, 2, 3, angkat. Tahan yang lama. Lepas. Oke, angkat lagi. Tahan. Ayo lepas. Tahan. Lepas. Oke. Terakhir angkat. Angkat. Tidak. Tahan. Lepas. Oke, ini gerakan yang ketiga. Yang keempat adalah kombinasi. Pada saat saya minta angkat, saya minta Anda tarik nafasnya, tubuhnya diangkat, tangannya diangkat dan tahan bersama-sama. Kita coba sama-sama siap berdiri. 1, 2, 3, angkat. Tahan, tutup, lepas. Sekarang boleh pakai suara. Semua merasakan nikmatnya. 1, 2, 3, angkat. Tahan, lepas. Oke, 2 kali lagi. Angkat. Tahan lebih lama. Lepas. Terakhir, angkat. Lebih lama tahan. Lepas. Oke, ini penutup, yaitu saya minta Anda semuanya, kalau mungkin bulan ini kita sering gampang sakit, baik masuk angin, pilek, atau apapun penyakit ringan, kami sering lakukan terapinya, dan ini terapinya gratis. Ya, kalau Anda malam bergantung pada Anda. Saya pernah mencobanya sehingga paru-paru saya sehat lagi dengan sempurna. Beberapa ahli bisa mencobanya, termasuk Anda bisa mencobanya. Saya minta Anda semuanya tetap berdiri, dan kali ini saya minta Anda relax, kalau berjalan mata sebentar sambil berdiri, berjalan mata sebentar sambil berdiri, dan saya minta Anda bayangkan dengan sangat jelas bagian tubuh manakah yang sering sekali sakit, entah leher, bayangkan kepala, entah pundak, entah emah sering sakit perut Anda, entah mungkin kaki, paha, entah mungkin mata Anda sering sakit. Apapun yang sering sakit, Anda cek lagi daerah mana. Kemudian hitungan ketiga, saya akan minta Anda
untuk menyentuh bagian yang terintasi tersebut dengan tangan Anda. Hari ini saya minta Anda mengucapkannya dengan hakul yakin pada Allah, pada Tuhan Anda. Kalimatnya adalah terima kasih ya Allah, kepala saya sembuh. Terima kasih Allah, leher saya sehat. Terima kasih Allah, mas saya sehat. Biasanya kita mengeluh, kali ini kita bersyukur kepada Tuhan pada saat diberikan sakit. Itu yang ketiga, kita tetap berjalan mata dan langsung tangan Anda menyentuh sambil Anda ucapkan kalimat yang luar biasa ini kepada Tuhan Anda masing-masing. Allah Akbar. 1, 2, 3. Terima kasih ya Allah. Lihat saya sehat. Terima kasih ya Allah. Mas saya sembuh. Terima kasih ya Allah. Sakit saya sehat. Terima kasih ya Allah. Alergi akhir saya sembuh. Terima kasih ya Allah. Sakit saya sehat. Terus saya minta menyentuhnya, terus membayangkan daerah tersebut. Sambil terus ada ucapkan terima kasih ya Tuhan ya Allah. Saya sehat, saya sembuh. Terus kawanku, terus dan hitungan ketiga kita akan melakukannya bersama-sama lagi. Gerakan yang tadi kita lakukan bersama-sama di awal, teman-teman, sahabat-sahabat yang baik. Yang ketiga bersama mata Anda dan lakukan gerakan yang tadi kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3 buka mata Anda, akan semuanya lakukan tarik dan tangan tulis semuanya. 1, 2, 3 angkat. Tahan tulis semuanya lakukan lepas. Coba lagi angkat. Tahan tulis lepas. Angkat lagi. Tahan lebih lama yang kuat, tahan lepas. Terakhir, angkat. Tahan tulis lepas. Oke, terutama yang mau kita semua. Berdiri kembali di depan Anda, silakan. Oke, apa rasanya kira-kira? Apa rasanya? Beliau sakit? Beliau ya? Biasanya kalau sakit bilangnya apa? Sakit kan? Hari ini pada sakit bilangnya apa? Makasih Allah, saya sehat ya. Itu pasti nggak biasa kalau kita. Karena kebiasaan kita kalau sakit bilangnya apa? Sakit ya? Atau tadi rasanya lebih fresh atau lebih fresh ya? Oke ya? Gerakannya tadi jangan di otak-atik, gerakannya seperti tadi itu. Dan teman-teman bisa melakukannya di rumah kapanpun, ya nanti malam mengira kapanpun, dan itu melakukannya secara free, secara gratis teman-teman yang saya belajar. Itu namanya olahraga. Jadi jangan meremehkan yang namanya kesehatan teman-teman, sahabat-sahabatku yang luar biasa. Kalau Anda sakit, mungkin tidak ada dalam ruangan ini, betul? Kalau Anda sakit, mungkin tidak diseleksi pada hari ini. Tapi karena Anda sehat, maka Anda dari sini itu sehingga jaga kesehatan yang luar biasa, ya. Apalagi sudah punya habit yang baik, mulai besok olahraga. Ya kalau nggak sempat olahraga, di kantor kayaknya udah ngantuk nih mau rapat. Sebentar di ruangan Anda melakukan apa? Gerakan tadi, kemudian apa tuh? Saya bilang, oh lu sedang baik betul, belum ikut ya. Saya sampaikan dong sebagai awal saya baru belum juga. Wah gila lu, aneh kok pada saatnya bilangnya malah sembuh, ya. Tadi kita bahas tentang awareness of thinking, namun seperti itu. Kedua adalah olah pikir. Orang yang sehat, tapi pikirannya negatif, maka akan mampunya negatif terus. Karena ada kalimat where the person goes, there is flow. Di mana pikiran tertuju, di situ ada jalan mengalir. Jadi orang yang selalu negatif, maka akan memasukkan yang negatif kepada dia. Itu adalah olah pikir. Ya, ada seorang teman yang selalu negatif, sampai akhirnya setiap ada perubahan pasti yang mengeluh. Saya punya teman di BUMN, setiap ada perubahan organisasi, pergantian direksi, pasti dia komplain, pasti dia mengeluh. Bahwa dia sama aja kok, nah itu juga berubah kayak gitu. Jadi dia selalu negatif terus pada perubahan. Ya, yang ketiga adalah olah hati. Olah hati ada dua. Ya, tipsnya pertama adalah memaafkan, yang kedua adalah sedekah. Jadi pada saat saya memaafkan banyak orang yang saya jolimi, itu membuka keran di diri saya yang luar biasa.
Tapi kalau kita kemudian nggak membukakannya, ya terjadi seperti ini. Jadi memaafkan itu luar biasa. Yang kedua adalah memberi atau sedekah, mengolah hati. Dan olah jiwa makanannya adalah satu kata, yaitu ikhlas. Ada kalimat yang sangat indah dalam Al-Quran, if you can control, ya, leave it to Allah. Pakai aja kepada Tuhan. If you can control, ya, if you can control, forgive and forget. Karena banyak sekali lebih kita bisa kontrol, kan? You ada di sini bisa kontrol nggak orang di luar sana? Tidak bisa. Ya, maka pada saat kita ikhlasi, paling kita dapat. Ini yang kemudian menjadi rumus dalam self-awareness yang akhirnya membuat saya lebih great lagi, teman-teman yang saya bawakan. Jadi great, kalau pakai itu bukan great. Kita praktekkan bersama-sama ya, gerakan yang tadi sederhana tadi, teman-teman. Dan kita biasakan kalau pagi mengucapkannya terima kasih ya Allah, saya sehat. Kalau mungkin lagi mungkin sudah mulai meriah, mungkin sudah mulai parah ya. Tapi kita ucapkan terima kasih Tuhan ya Allah, saya sehat. Teman-teman yang saya doakan, yang saya cintai, kalau tadi kita belajar tentang bagaimana pola tadi, saya ingin mengajak teman-teman bahwa terkadang untuk berubah kita diberikan banyak sekali cara. Salah satu cara bagaimana manusia berubah adalah peristiwa besar seperti ini, ya, baik tsunami, gempa bumi dan sebagainya. Dan kita ada melihat sebuah film bagaimana cara Tuhan, bagaimana Allah mengubah hamba-hambanya untuk menjadi guli agar dia jadi pribadi yang luar biasa. Ketika satu hari meteor menghantam bumi, kemudian terjadi tsunami yang begitu dahsyat sekali. Apa yang terjadi, teman-teman, sahabat-sahabat yang luar biasa? Tidak ada kesempatan lagi kita untuk berubah menjadi guli, tidak ada kesempatan kita memaafkan teman-teman yang mendolimi kita. Tidak ada kesempatan lagi kita untuk meminta maaf kepada ibu kita yang tinggal sendiri di rumah hari ini. Tidak ada kesempatan lagi kita untuk kemudian berdamai dengan musuh-musuh kita, teman. Batu meteor ini menghantam lautan, terjadi tsunami yang sangat luar biasa. Dalam waktu lebih 5 menit, apa yang dilakukan oleh manusia habis dalam waktu yang sangat singkat. Kita lihat ceritanya, hantam lautan menjadi goncangan yang sangat dahsyat, kemudian air pasang, air surut, jadilah tsunami yang luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Lihat bagaimana mereka berlari, ya, takutan. Ada yang kemudian ikhlas pasrah menghadapi kematian, ada yang kemudian dia berlari di menyelamatkan diri, ada yang mencoba lari namun tidak bisa selamat. Ada yang seperti itu mengerikan sekali dan kemudian menghantam semua yang ada dalam daratan. Dalam waktu yang sangat singkat apa yang dilakukan oleh kita sebagai manusia, bangunan, jembatan, semua yang pokok habis dalam waktu yang sangat singkat. Kalau kita ada gambarannya, tsunami begitu dahsyat menghantam gedung yang luar biasa ini, teman. Ada yang berlari, namun dari setiap kekuasaan lalu saja Allah berikan beberapa orang selamat agar dia belajar dan menceritakan kepada generasi yang akan datang tentang apa yang dia alami. Ada yang lari menyelamatkan diri, boleh diberikan kesempatan selamat sahabat-sahabat. Namun ayat itu mengejar terus sahabat. Agar menjadi pribadi yang berubah, sadar, gurih. Diberikan satu peristiwa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Nah, waktu yang menentukan mereka yang di atas itu pun tidak pernah membayangkan ada bisa begitu dahsyatnya. Semua ini bertujuan kepada kita untuk kembali kepada awareness, kesadaran bahwa setiap orang dituntut untuk berubah dari guru menjadi guru. Dan selalu ada orang-orang yang selamat yang diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan kepada teman-teman lainnya, sahabat-sahabat.
Dari film ini saya bisa menyimpulkan bahwa ada 4 alasan mengapa kita sering berubah dari good menjadi bully. Saya minta Anda boleh ambil kelompoknya, ada 4 alasan, dan saya minta Anda boleh lintasi mana yang gue banget, yang saya banget. Jadi Anda mesti ingat, mesti lihat dulu mana yang saya banget. Pengen berubah tapi kadang-kadang hambatannya itu cuma saya banget. Ya? Yang pertama adalah yang saya sebut 4 alasan ini adalah rasa nyaman yang tinggi. Jadi ada di tempat, ya, ada di satu ruang yang sangat nyaman, satu zone yang sangat nyaman, sampai akhirnya Anda menemukan uang ini dua rasa nyaman yang sangat tinggi. Karena berubah, tidak ada malas, ya, banyak alasan, adalah rasa nyaman yang tinggi. Kita yang pertama, ada boleh tambahkan adalah malas, ya. Kedua adalah trauma, ketakutan yang berlebihan. Jadi mungkin ada pernah waktu SD, begitu bertanya kepada guru, tapi guru menggertak Anda sampai ada trauma. Akhirnya gak pede hari orang, pintar tapi gak pede, ada nggak? Banyak orang itu kan, kadang-kadang aku saya jelaskan ini, harus ngerti dan sebagainya. Jadi ada satu masa lalu yang belum Anda hancurkan, ada masa lalu yang belum Anda clear. Dalam saya kemudian namanya clearing the mind. Belum menjadikan masa lalu kita, teman-teman, clearing the mind. Berikutnya lagi adalah fokus pada kesuksesan masa lalu. Hati-hati. Kadang-kadang kita dikasih oleh Tuhan orang tua yang ayah hebat, orang tua yang luar biasa, malah membuat anaknya biasa saja. Bahkan kita dengar dari anak orang tuanya biasa, membuat anaknya luar biasa. Mungkin terjadi. Itu peristiwa yang luar biasa. Saya punya banyak teman yang akhirnya orang tuanya punya gunting yang dibuncah begitu luas sekali. Ya, bayar listriknya aja per bulan 3 juta. Kamu dunia dipakai dari pakai. Sekarang anaknya, untuk bayar listrik aja nggak mampu, bayar listrik. Orang tuanya bisa punya luas begitu hebat, apa PNS, bayar listriknya berapa per bulan? Kamu dunia. Mungkin kita juga bayar listrik. Anaknya, sekarang bayar listriknya aja yang bulan nggak mampu. Yang terjadi apa? Dijual. Betul kan? Jadi akhirnya dijual. Lama-lama akhirnya dia nggak bisa meneruskan usaha orang tuanya karena dia selama ini fokus pada kesuksesan masa lalu. Dan yang terakhir adalah yang saya sebut merasa diri tidak layak. Kadang-kadang kita merasa minder, maaf Pak, saya kayaknya agak pendek Pak, maaf Pak, kayaknya menurut saya berhasil, saya selalu tinggi Pak, maaf Pak, saya agak mancung Pak, maaf Pak, saya selalu punya alasan banyaknya, ya, maaf Pak, saya agak semuanya. Oke, sekarang saya minta Anda pelan-pelan santai untuk pilih mana yang gue banget, saya banget. Saya banget ada pilih, kemudian tolong contohkan satu contoh kasus yang sederhana. Perubahan apa yang ingin Anda lakukan, baik pribadi maupun di perusahaan. Tapi kadang-kadang alam besar oleh yang namanya apa tadi? Nyaman. Kalau besar oleh merasa minder. Punya ide yang hebat, tapi pada saat ngomong nunggu aja nantinya. Mungkin punya ide cemerlang, tapi kadang-kadang nggak mau disampaikan. Ini pengalaman seperti itu. Oke, saya mau tanya dari sahabat saya, Mas Hidam. Kira-kira Mas Hidam pilih mana dan contohnya apa? Cerita waktunya. Silakan. Kalau saya hubungannya ke lakukan yang digunakan. Contohnya saya mau berusaha di luar. Saya minta keperluan yang lain, ada satu dari saya, jadi saya lebih Sana ya. Jadi ini boleh dicatat rumusnya ya. Ketakutan yang besar harus dilawan dengan keyakinan yang jauh lebih besar. Kalau banyak takutnya, jadi banyak takutnya. Coba kita bagus carinya, thank you. Bagus tidak dari warga merasa di layak. Contohnya dalam menangkan itu biasanya orang yang punya kualifikasi itu kan lebih silakan model untuk juga. Salah kawan. Saya masih SPM, oke. Ya, tapi sekarang masih di bagian clear. Mana apa? Good, never clear. Oke. Dan manajemen membolehkan Anda di posisi yang clear. Oke. Berikutnya, saya ingin yang bagus, Mas Ali. Saya rasa nyaman yang tinggi ya. Contoh, Seperti saat ini saya di operator Bawang, rasa nyaman sekali di situ dan menguasai semuanya.
Padahal umumnya saya lebih besar, saya bisa naik lagi, cuma karena terlalu nyaman saya jadi lagi beban. Ini tadi kita maksud sekali ya. Kadang-kadang ya itu terjadi. Pokoknya apa yang dia seringan yang real ya, itu menjadi problem tubuh, oke? Mungkin sama di malam gitu ya. Oke, Rasa nyaman yang tinggi. rasanya malah ya. Jadi kadang-kadang ya punya apa yang banyak, kadang-kadang kita profession ya. Oke, berikutnya. Kalau saya sih belum berapa main ini, contohnya sekarang kan saya ada di sini apa di Labuan, terus ada program D3 ini Dedika Mesin. Saya kan baru saya Jadinya, Dedika Mesin. oh tadinya di, Bukan. jadi memang beda banget ya. Makanya dari pertama aku ada apa background ini agak kurang. Ini karena mungkin karena tim yang baru, jadi mungkin ada support dari istri, teman-teman jadi ya. Saya coba membantu dari sprint kalau dari komplek kan saya. Dan banyak juga untuk saya ini luar biasa. Tapi I believe suatu saat yang mengatakan thanks God, thanks Allah for everything masuk di pada hari ini ya. Dan teman-teman yang luar biasa dari kimia dari apa? Ke tes mesin ya. Oke. Berikutnya dulu. Ya, saya yang alasan sulit berubah itu di rasa nyaman kami di mana? Karena saya pikir untuk apa saya berubah, untuk apa saya kerja lebih giat, karena saya sendiri aja gitu kan. Yang di malam saya telat juga jadi sama saja sama yang kaji gitu kan. Saya selalu berpikir kerja awalnya gitu. Oke. Jadi dia telah berlari sama aja. Oke. Ini tadi jawab jadi Mas dulu yang berubah yang kulit ya. Saya yakin bahwa ya pakai instrumen Allah dan semua ini akan percaya bahwa apa yang kita perlu buat akan mengatur pada kita tuh ya. Semoga hari ini adalah pintu yang luar biasa untuk membuat beliau menjadi pribadi yang kulit lagi good kita memperluasnya. Silakan. Kalau saya terutama dalam perusahaan saya, mungkin poin nomor 3 untuk pada kesehatan masalah ini. Jadi banyak ide-ide atau gagasan untuk ini ya, istilahnya sekarang tuh kita sudah sangat berubah, tapi masih banyak juga asumsi-asumsi atau apa ya, pemikiran tuh bahwa kita ini pangsa-pasarnya besar. Jadi kayak seperti yang tadi awal berasa ya, padahal sampai dengan saat ini penurunannya itu luar biasa, sangat tajam gitu, penurunan market share-nya itu. Nah itu terutama di perusahaan yang maksudnya yang sedang kami alami saat ini adalah fokus pada sukses masalah. Jadi mungkin harus ada yang lebih duluan itu tadi ini baru kita balik lagi. Ini yang dialami oleh beberapa Pertamina itu ada bisa bayangkan itu bahkan kalau kalian saya takut teman-teman kalian sesuatu hanya mau belajar. Kalau dulu teman-teman saya di teman itu lalu begini punya. Saya kalau jalan itu mungkin harus dia berjalan dulu ya, dan menjaga saat diri dia. Jadi memang dia dibentuk, memang dia dulu paling berarti. Ini orang wah bayangin, saya minta ke mereka untuk perumahannya aja tadinya sampai besar. Jam 7 pagi, jam pagi masih jalan, sekarang mereka enggak. Saya minta kali juga berubah. Suatu saat kompetisi yang orang lain. Jadi sampai hari ini Pertamina sampai kemarin Pertamina Foundation membuka liga bola, sekolah-sekolah. Saya memperhatikan jadi motivator buat anak-anak sekolah-sekolah. Anak-anak sekolah dulu bahwa itu ada di sana. Karena kalau mereka nyaman, apa yang terjadi diambil alih, masalahnya dia pikir beberapa kita tuh masih di close loh, ya kok. Ya, mereka sudah di nih. Kalau mereka nggak pakai, sekolah bisa tutup. Jadi ini untuk sekali dan semoga one day teman-teman di manajemen juga bisa menerima berupa biar Anda punya kesadaran mereka juga tidak hanya kita semua, mereka juga dapatin momen bahwa nggak boleh nyaman. Ya, harus jadikan buat mereka. Thank you semuanya. Dari kita ya, dari ini. Silakan berikutnya. Kalau bagi saya yang mengatakan merasa diri tidak layak, karena Merasa diri tidak layak, karena kompetensi saya di IT itu bukan di bidang yang sekarang saya jalani, tapi karena sekarang apa? Ini ini apa backgroundnya?
saya IT, tapi kan IT kan ada beberapa bagian juga ya. Saya sebenarnya lebih ke arah itu. Jadi sekarang saya jabatannya ke aplikasi programmer saya. Tapi saya dulu juga pernah programmer, tapi tidak sedalam waktu di infrastruktur. Tapi ya sekarang saya ada di programming. Sebenarnya saya hanya merasa kok kayaknya saya nggak layak. Padahal saya yakin teman-teman saya lainnya saya bisa, kenapa saya nggak bisa? Sekarang saya lagi mulai untuk jadi tangan bawahnya. Tapi sering terlintas perasaan seperti itu. Saya dengar kayaknya kurang layak, kurang pede, ya. Oke. Tapi kalau dari saya sebenarnya hampir sama dengan Dimas tadi. Ya, jadi terkadang ada orang yang menaruh kepercayaan yang cukup tinggi terhadap saya. Oh nanti saya yakin kamu bisa, tapi dalam hati saya itu sendiri merasa bisa nggak ya gitu. Jadi terkadang sampai mentok pada satu titik terus akhirnya mundur lagi, terus maju lagi. jadi kamu sering kata dong ya, ada data ini. Coba itu ngapain? Mundur. Lagi. Kadang-kadang juga sering foto-foto ya. Maju kalau bisa ngapain lagi? Up and down. Ya, jadi terkadang saat saya stop itu saya mau nanya ke orang aja tuh ngerasa nggak pede gitu, takut nanti orang ngerasa saya di orang bego banget sih kayak gitu. Oke, jadi sering terlintas kayak gitu ya. Kami thank you dulu sekali Mas Wili ini. Kalau saya cenderung di kata nyaman yang tinggi. Namanya? Karena di tempat kerja itu benar-benar sangat nyaman. Ini sama yang ada ya? Tapi saya sadar gitu, saya sebenarnya punya potensi. Jadi kayaknya teman-teman di sini melihat bahwa ada punya potensi harus dicoba ya. Oke, luar biasa. Saya nggak bisa bayangin gimana kerjanya, tapi kayaknya nyaman. Boleh tidak apa mungkin? Apa? Ya tadi? Oh benar. Jadi sebenarnya saya kalau kita kerja dan prosedur itu juga oke lah. Jadi kalau misalkan mau berinovasi, agaknya ngapain kita berinovasi toh kita ketika ini gajinya bagus juga. Oke ya, itu juga good ya. Tapi kita mau pindah dari good menjadi great. Makanya musuhnya great adalah good. Rasa nyaman itu musuh terbesar. Oke, berikutnya. Menurut saya merasa diri tidak layak untuk ikut program itu saya ini. Tepuk tangan dong. Kenapa? Ini dari mana? Dari Surabaya. Itu Pak Jenal ya? Ya. Iya. Pak Bu. Banyak teman-teman yang lebih siap belajar dia bekerja tapi tidak kerja. Lalu juga ya, sama lah ya. Tadi kan apa ini ya? Kalau sama, mesti juga ada sih seharusnya nyambung ya. Kemarin apa? SSM? SSM ya. Oke. Berikutnya, ini jujur yang luar biasa ya. Bukan jujur kata ini, luar biasa ini. Kalau saya sih merasa jadi tidak layak gitu. Tidak layak. Jadi background saya kan saya ambil kalau misalkan betul dalam organisasi proyek gitu kan. Di sana banyak engineer yang struktur apa itu background pendidikannya dia apa itu lebih mampu di atas kita itu. Jadi kadang-kadang mau memutuskan juga masih mundur gitu. Takutnya dia nggak salah dan dilecehkan gitu. Karena masih ada budaya itu sih antara oh ini seorang STM atau ini seorang anggota itu. Oke, ya. Berikutnya luar biasa. Jadi ini dari Surabaya juga ya. Oh, oke. Menurut saya kelemahan saya di poin nomor 1 kesalahan yang Di saya bertemu dengan teman-teman yang jadi tidak karena saya tidak bisa bedakan antara ini sekarang saya sudah ada di grup jadi ada sebagai apa? Sama juga. Itu gimana nyaman itu seperti apa sih? Nyaman itu? Nyamannya? Ini kayaknya ada yang tahu jadi ada yang bisa ketawa sendiri nyamannya itu luar biasa ya. Iya, saya punya teman
Tapi nggak tahu sama nggak ya, saya punya teman di Bali Bapak tuh tugasnya kontrol dulu mungkin di dalam ruangan yang dia nggak tahu malam-malam malam siang gimana ruangannya terang itu dalam tempat yang tertentu, kemudian pasien masuk itu memang nggak tahu ya kalau dia keluar tahu malam tahu siang karena di dalam ruangan bisa saja dia nggak nyaman karena banyak orang kerja di situ ngobrol dan sebagainya. Oke, itu saya yakin ada maksud yang luar biasa di balik ini semua. Termasuk di teman kita Mas Raudin yang merasa kayaknya bukan gue deh, ya. Harusnya teman saya yang lain dan sebagainya. Oke, berikutnya. Lu saya agak familiar wajahnya. Oh, ini di ya? Oh, nggak gini ya? Lu? Kalau saya pribadi lebih ke malas dan takut untuk mencoba sesuatu. Jadi kalau rasa nyaman, rasa malas ya beda ya. Jadi malas itu ya, malas untuk mencoba dan takut untuk mencoba sesuatu. Oke, good. Berikutnya. Ini dari mana? Jakarta dari Sulawesi. Oke. Kalau saya di rasa nyaman yang diri atau mana? Kebetulan kalau saya contohkan itu, aturan kan saya kuliah itu, ketika saya kuliah itu jalannya 4 tahun gitu. Itu nyamannya saya kerja mungkin skripsi ini sampai hari dasar itu usul saya kerjakan. Nyatanya sampai umur 2 tahun itu, saya itu akhirnya sampai 2 tahun baru kelar. Oke, terus skripsi juga. Alhamdulillah saya menunggu itu tadi. Oke. Terus sekarang masuk program ini. Ya, betul ini. Oke, berikutnya. Sama dengan teman yang lain, saya sudah cenderung nyaman dengan ini keluarga di operator PCL itu. Karena itu saya kan cenderungnya kalau untuk perawatan bisa sama yang lokal kan lebih kerja keras. Kira-kira itu kemarin kita tinggal ngomong ada saya. Oke, berikutnya. Kalau saya juga rasa namanya tinggi dari pengalaman kerja. Menurut saya tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi biasanya karir tanggal-tanggal aja dan jaga teman-teman angkatan itu saya bisa isi. Kalau menurut saya bisa saja nggak ada yang bingung. Oke, Jadi sudah sama ya, berikutnya. Sama ya. Ini kelompok nyaman ya. Sudah 20% nyaman ya. Oke, tapi tadi kita sepakat bahwa perusahaan yang nyaman pun akan berhenti teman-teman. Baik kita juga ya. Sahabat-sahabat yang saya banggakan dan saya cintai, saya berharap bahwa teman-teman yang ini bukan hanya di kondisi itu. Ya. Saya dulu juga serupa, saya juga sangat nyaman dan saya mengenal